Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Yudinarta Dewi dengan NIM 191303103 dari Prodi Pendidikan Kimia semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah praktikum biokimia. Baik, langsung saja kita beranjak pada soal yang pertama, yaitu data suatu hasil percobaan aktivitas enzim sebagai berikut, yang mana untuk datanya dapat dilihat pada slide. Dan untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, dengan menggunakan grafik, tentukan apakah mekanisme enzim tersebut di atas mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk grafik dapat dilihat pada slide, dan melihat dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten, yang mana hal ini dikarenakan pada mekanisme tersebut laju reaksi enzimatik itu meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu estimasi nilai Km dan Vmax. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk mencari nilai Vmax itu rumusnya dapat dilihat pada slide dan didapatkan hasil sebesar 0,93711. Dan untuk nilai Km itu rumusnya dapat dilihat pada slide dan didapatkan hasil sebesar 0,748. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2 yaitu suatu sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk data percobaan dapat dilihat pada slide. Dan tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A di atas, serta berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk yang pertama itu pada uji Milon, didapatkan data berupa perubahan warna merah, yang mana untuk jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel tersebut yaitu berupa tirosin, dengan alasan karena terjadi reaksi antara HgNO3 dalam asam nitrat dengan sedikit asam nitrit. Kemudian untuk uji yang kedua yaitu santoprotein, didapatkan data berupa perubahan warna yaitu kuning, yang mana jenis asam amino yang mungkin terjadi pada sampel tersebut yaitu tirosin, tryptophan, dan phenylalanin, dengan alasan karena adanya pendidihan dalam asam nitrat. Kemudian untuk uji yang ketiga yaitu Hopkins-Kuhl, didapatkan data perubahan warna berupa warna ungu, yang mana jenis asam amino yang mungkin pada sampel tersebut yaitu tryptophan, dengan alasan karena terjadi reaksi pada asam giloksilat dalam H2SO4 pekat. Kemudian untuk uji yang keempat itu ada Sakaguchi, didapatkan data yaitu perubahan warna tidak berwarna dengan jenis asam amino yang mungkin terjadi pada sampel tersebut yaitu arginin, dengan alasan karena terjadi reaksi pada alpha naftol dan natrium hipoklorit. Kemudian untuk uji yang kelima itu ada nitroprusida, didapatkan data berupa perubahan warna yaitu tidak berwarna, yang mana jenis asam amino yang mungkin terjadi pada sampel ini yaitu cysteine, dengan alasan karena terjadinya reaksi pada Na-nitroprusida dalam NH3 encer. Kemudian untuk uji yang berikutnya itu ada Pauli, didapatkan data berupa perubahan warna merah dengan jenis asam amino yang mungkin terjadi pada sampel ini yaitu histidin dan tirosin, dengan alasan karena terjadi reaksi pada asam sulfanilat terdiasotasi dalam rautan basa. Dan uji yang terakhir itu reaksi Folin Ciokalteu, yang mana data yang didapatkan itu berupa perubahan warna biru. Jenis asam amino yang mungkin terjadi pada sampel ini yaitu tirosin, dengan alasan karena terjadi reaksi asam fosfomolibdat. Kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan preaksi ninhitrin, selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan preaksi tersebut.
Jelaskan mengapa reaksi ninhidrin ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Nah, untuk jawabannya yaitu apabila ninhidrin atau triketohidrin hidrat dipanaskan bersama dengan asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan jalan mengamati intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Nah, pada reaksi ini dilepaskan CO2 dan NH3 sehingga asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan mengukur jumlah CO2 atau NH3 yang dilepaskan. Prolin dan hidroksiprolin menghasilkan kompleks yang berbeda warna dengan asam amino lainnya. Kompleks berwarna yang terbentuk mengandung dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksidasi asam amino. Keseluruhan reaksi asam amino dengan ninhidrin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan produksi ninhidrin terreduksi amoniak dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, reaksi ninhidrin terreduksi dengan molekul ninhidrin yang lain dan dengan molekul amoniak yang dibebaskan. Dan yang ketiga, pembentukan kompleks berwarna biru. Nah, untuk struktur reaksi dapat dilihat pada slide. Kemudian, untuk soal selanjutnya, itu soal nomor 4. Tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase pirufat dan apa arti kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Nah, untuk jawabannya yaitu percobaan transaminase ini bertujuan untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa yaitu glutamat. Nah, untuk persamaan reaksi transaminase pirufat itu dapat dilihat pada slide. Dan apabila transaminase tinggi dalam darah manusia, itu berarti tubuh akan mengalami nekrosis atau hancur, yang mana enzim transaminase ini akan terlepas dan masuk ke dalam peredaran darah sehingga kadarnya di dalam serum itu akan meningkat. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Nah, untuk jawabannya yaitu kemurnian DNA itu dapat ditentukan dengan menggunakan spektrofotometri, yakni dengan mengukur DNA murni hasil isolasi pada panjang gelombang 260 nanometer, yang mana DNA menyerap cahaya paling kuat pada panjang gelombang tersebut. Pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan itu agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Nah, untuk menghitung jumlah total leukosit atau sel darah putih yang terdapat dalam darah, sel-sel darah merah ini harus dilisiskan terlebih dahulu. Kemudian untuk soal yang nomor 6, jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan yang pertama H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%, massa jenis 98, mRs sebesar 32, dan yang kedua NaOH 2 molar dari kristal NaOH dengan mRNA23, O16 dan H1. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk yang pertama, membuat larutan 100 ml H2SO4 sebesar 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, menghitung volume dari stok murni yang harus diambil untuk membuat H2SO4 0,5 molar dengan rumus yang terdapat pada slide dan didapatkan hasil itu dengan sebesar 2,73 ml. Kemudian yang kedua, disiapkan gelas beker 100 ml, pipet tetes, gelas ukur 5 ml, dan labu ukur 100 ml. Kemudian yang ketiga, dituangkan asam sulfat pekat dari stok murni ke dalam gelas ukur, kemudian diukur sebanyak 2,73 ml menggunakan gelas ukur sebesar 5 ml dan bantuan pipet tetes. Selanjutnya, dimasukkan aquades ke dalam labu ukur sedikit demi sedikit, lalu memasukkan asam sulfat yang telah diukur ke dalam labu ukur yang berisikan aquades.
Kemudian ditambahkan aqueous ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Kemudian dilarutkan hingga homogen. Nah, jika terdapat asam sulfat murni dalam gelas beker, maka letakkan dalam wadah kaca lain dan disimpan di ruang asam, serta diberikan label. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu membuat 100 ml NaOH 2 molar dari stok murni NaOH dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung massa NaOH yang harus diambil dari murni untuk membuat NaOH sebesar 2 molar. Yang mana untuk rumusnya dapat dilihat pada slide, dan untuk hasilnya itu didapatkan massa NaOH sebesar 8 gram. Kemudian disiapkan kaca arloji, gelas beker, labu ukur 100 ml, pipet tetes, dan neraca analitik. Dan yang ketiga, kaca arloji diletakkan dalam neraca analitik, kemudian dikalibrasi. Selanjutnya, sebanyak 8 gram NaOH ditimbang, kemudian dimasukkan dalam gelas beker yang telah disediakan. Dan yang langkah berikutnya yaitu sebanyak 50 ml aqueous ditambahkan ke dalam gelas beker, kemudian diaduk hingga semua padatan larut. Kemudian dimasukkan larutan NaOH ke dalam labu ukur, lalu dimasukkan aqueous hingga tanda batas, kemudian dikocok hingga homogen. Nah, jika larutan berkurang, tambahkan aqueous hingga tanda batas dan kocok kembali agar homogen. Kemudian untuk soal berikutnya itu soal nomor 7. Dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan yang pertama, fungsi bahan berikut, yaitu larutan gelatin, larutan formaldehida 40%, dan mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolftalein pada formalin sampai merah muda. Nah, untuk jawabannya yaitu yang pertama, fungsi-fungsi bahan berikut, yang mana yang untuk larutan gelatin itu berfungsi sebagai reagen dalam percobaan. Untuk larutan formaldehida 40% itu berfungsi sebagai preaksi gugus amino yang tidak bermuatan, sehingga gugus amonium dapat membuffer pada pH rendah dan dapat dititrasi menggunakan suatu indikator. Kemudian untuk penambahan basa sampai warnanya berubah menjadi merah itu bertujuan untuk menetralkan gugus-gugus karboksilat yang terdapat pada asam amino yang setara dengan banyaknya protein atau semacam kalibrasi untuk mengetahui ada atau tidaknya asam amino. Lanjut untuk soal yang nomor 8, yaitu jelaskan dan beri contoh. Yang pertama, peristiwa salting in dan salting out. Untuk jawabannya yaitu salting in itu merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarut menjadi lebih besar. Dan salting out itu merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan dengan zat utama sehingga terbentuk endapan. Contoh peristiwa salting in dan salting out itu dapat dilihat pada permunian enzim papain dengan penambahan garam amonium sulfat. Pada permunian enzim papain, konsentrasi garam amonium sulfat yang ditambahkan akan mempengaruhi kelarutan protein. Yang mana pada konsentrasi rendah, ion-ion garam akan mengelilingi molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul ini sehingga protein melarut. Nah, peristiwa ini disebut dengan salting in. Pada konsentrasi tinggi, terjadi peningkatan muatan listrik di sekitar protein yang akan menarik mantel air dari koloid protein. Interaksi hidrofobik di antara semua molekul protein pada suasana ionik tinggi akan menurunkan kelarutan protein. Salting out dengan garam amonium sulfat dapat digunakan untuk memisahkan protein dari komponen terlarut lainnya. Dilakukan penggumpalan dengan cara salting out pada suhu rendah 4 derajat Celcius. Enzim yang telah menggumpal dipisahkan dari supernatan dengan menggunakan sentrifuge. Selanjutnya, yang kedua, buiret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ dari reaksi biuret dalam suasana basah itu akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein, membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu terjadi. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk mekanisme reaksi uji buiret itu dapat dilihat pada slide, yang mana reaksi positif itu ditandai dengan terbentuk warna ungu,
Hal ini karena suatu peptida yang mempunyai 2 buah ikatan peptida atau lebih dapat bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah. Yang mana semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna ungu yang akan terbentuk. Selanjutnya, masih berada pada soal yang nomor 8, yaitu yang ketiga, isolasi DNA dan RNA. Apakah dapat dilakukan secara bersama-sama? Jawabannya yaitu, isolasi DNA dan RNA itu tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada tahap pemisahan DNA dan RNA, yang mana DNA terlebih dahulu dipisahkan dari sampel, sedangkan RNA terlebih dahulu dipisahkan dari DNA. Nah, setelah keduanya melalui tahap pemisahan, barulah dilanjutkan ke tahap isolasi. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 8 yang keempat, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin yang paling banyak pada buah matang atau buah masak. Untuk jawabannya yaitu, kandungan vitamin yang paling banyak terkandung pada buah matang atau buah masak itu adalah vitamin C. Nah, seperti contohnya pada buah nanas, yang mana buah nanas yang matang itu lebih tinggi mengandung vitamin C daripada buah nanas yang mentah. Kemudian selanjutnya masih berada pada soal nomor 8 yang terakhir, yaitu jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi. Nah, untuk jawabannya yaitu, langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 3 buah Erlenmeyer itu disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Kemudian Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi yang sudah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Dan yang ketiga, Erlenmeyer yang telah diisikan campuran itu dibolak-balikan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Dan yang terakhir, campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Nah, setelah semua langkah di atas dilakukan, maka dilanjutkan ke langkah-langkah penetapan kadar etanol sebagai berikut. Yang pertama, cawan penguap, crucible, dan cawan Petri dirangkaikan hingga menyerupai alat piring Conway sebanyak 4 buah. Nah, pada rangkaian yang pertama, ke dalam crucible dimasukkan 3 ml larutan asam dikromat, kemudian dengan cepat ke dalam cawan penguap yang berada di luar crucible dimasukkan 0,5 ml larutan standar dan 1 ml larutan Na2CO3 20%. Selanjutnya ditutup segera, kemudian dikeran pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian larutan dikromat ini diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Selanjutnya, crucible dibilas dengan aqueous dan hasil bilasan dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Nah, yang terakhir, hal yang sama pula dilakukan pada rangkaian 2, 3, dan 4. Selanjutnya, soal yang nomor 9 yaitu asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas. Seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah, kurva titrasi menunjukkan adanya 2 keadaan yang berbeda. Yang pertama, jelaskan makna gambar tersebut. Yang kedua, apa hubungan T titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut. Yang ketiga, percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Nah, untuk kurva titrasi itu dapat dilihat pada gambar di slide yang di sebelah kanan. Dan untuk jawabannya yaitu yang pertama, makna gambar tersebut. Kurva tersebut memperlihatkan bahwa pada pH rendah, asam amino berada dalam bentuk ion amonium tersubstitusi dan pada pH tinggi, alanin hadir sebagai ion karboksilat tersubstitusi. Pada pH pertengahan yaitu 6,02, asam amino berada sebagai ion dipolar. Jadi secara umum asam amino dengan 1 gugus amino dan 1 gugus karboksilat dan tidak ada gugus asam atau basa lain di dalam strukturnya memiliki 2 nilai pKa di sekitar 2-3.
untuk proton yang lepas dari gugus karboksil dan di sekitar 9-10 untuk proton yang lepas dari ion amonium serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa, yaitu sekitar pH 6. Kemudian untuk yang kedua, apa hubungan T-titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut? Selama hidrolisis suatu protein, sejumlah gugus karboksil dan gugus amino bertambah terus. Nah, penentuan secara kuantitatif, salah satu gugus akan dapat memberikan indikasi untuk amino dalam larutan dititrasi dengan basa. Berarti ion hidrogen dari gugus amonium yang dititrasi. Gugus amonium dari asam amino bersifat buffer pada daerah pH tinggi di atas pH 11, sehingga tidak mungkin dititrasi pada titik akhir. Hal yang sama juga terjadi pada gugus karboksil yang bersifat buffer pada pH rendah sehingga tidak mungkin juga dititrasi dengan basa. Kemudian di yang terakhir, sebutkan fungsi larutan amino menggunakan sebutkan fungsi larutan gelatin dan NaOH pada percobaan titrasi formal asam amino. Nah, fungsi larutan gelatin dan NaOH pada percobaan titrasi formal asam amino yaitu larutan gelatin berfungsi sebagai reagen dan dalam percobaan, dan larutan NaOH berfungsi sebagai larutan yang membacakan larutan gelatin. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep atau masalah berikut. Yang pertama, fase diam dan fase bergerak. Nah, untuk jawabannya yaitu fase diam dapat berupa padatan atau cairan yang terikat pada permukaan padatan, kertas atau suatu adsorben. Sedangkan fase gerak dapat berupa cairan yang disebut dengan eluen atau pelarut atau gas pembawa inert. Komponen yang dapat dipisahkan harus larut dalam fase gerak dan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan fase diam dengan cara melarut di dalamnya, terabsorpsi atau bereaksi secara kimia. Dalam kromatografi kertas, fase diam berupa air, sedangkan fase gerak berupa pelarut organik non-polar. Contohnya pada percobaan identifikasi kandungan asam amino pada sampel dengan menggunakan teknik kromatografi kertas, yang mana pada percobaan tersebut menggunakan eluen campuran N-butanol. Ketika campuran N-butanol ini dibuat dengan mencampurkan aqueous, terlihat hanya bercampur sebagian dan setelah didiamkan terlihat adanya dua lapisan. Nah, dalam hal ini, N-butanol sebagai pelarut non-polar bertindak sebagai fase gerak dan aqueous pelarut polar bertindak sebagai fase diam. Aqueous sebagai fase diam umumnya terserap pada pori-pori kertas, oleh karena itu fase diam ini bersifat polar. Selanjutnya, masih berada pada soal nomor 10, yaitu soal nomor 10 yang kedua. Tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh disentuh oleh jari? Nah, untuk jawabannya yaitu kertas dijaga bersih dan dapatnya tidak tersentuh oleh jari. Apabila terdapat kontak langsung antara jari dengan kertas kromatografi, maka kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi. Hal ini dikarenakan tangan seringkali dalam keadaan lembab, karena mengeluarkan keringat sebagai hasil pengeluaran dari tubuh manusia. Yang mana keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase nonpolar atau fase gerak. Hal inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses dan juga hasil dari kromatografi. Kemudian untuk soal nomor yang 10 yang ketiga, yaitu ruang kromatografi diharap telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Mengapa ruang kromatografi harus jenuh dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen? Nah, untuk jawabannya yaitu
Ruang kromatografi harus jenuh dengan bertujuan untuk mempersiapkan kondisi agar kromatografi dapat berjalan lebih cepat. Hal ini dikarenakan ketika udara dalam kromatografi sudah jenuh, begitu pula dengan kertasnya, maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Selanjutnya untuk soal nomor 10 yang keempat, yaitu mengapa dalam percobaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan. Nah, untuk jawabannya yaitu dalam percobaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan dengan tujuan agar dapat mempermudah dalam mengidentifikasi senyawa asam amino yang terdapat pada sampel. Baik, sekian pemaparan hasil jawaban ujian akhir semester saya, mata kuliah praktikum biokimia. Saya mohon maaf apabila selama pemaparan masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.